Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana corona itu bisa menular dan cara pencegahannya. Corona itu menular lewat udara. Kenapa kemarin-kemarinnya masyarakat juga pemerintah daerah menyarankan kita untuk tidak keluar rumah, memakai masker, atau menjaga jarak dengan satu sama lain, kecuali keluarga sendiri. Karena apa? Corona itu, virus COVID-19 ini menularnya lewat udara. Jadi, kita memakai masker keluar rumah agar saat kita bertemu dengan orang atau berbicara dengan orang lain, kita tidak tertular. Itu satu, memakai masker. Kedua, harus rajin mencuci tangan. Dan disarankan jika ingin mencuci tangan, diusahakan dari air yang mengalir. Juga karena kita sering bepergian kemana-mana, karena sering tidak menemukan tempat air, jadi kita disarankan untuk selalu menggunakan hand sanitizer. Corona tidak tidak bisa dientengkan karena mungkin penyakit lainnya masih bisa ada tahapannya, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru bisa meregang nyawa. Karena corona ini sudah banyak meregang nyawa. Kalau corona ini sangat cepat menyebarnya, gitu. Jadi kita bersentuhan tangan saja dengan orang yang baru datang dari luar negeri atau dari beberapa kota atau desa yang sudah tidak dibolehkan untuk didatangi karena masyarakatnya sudah banyak terkontaminasi, tapi alhamdulillah di Talkandang masih tidak ada. Mungkin karena memang masyarakatnya menyadari untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan diri, kebersihan tangan, memakai masker, memakai hand sanitizer, tidak kemana-mana, tetap di rumah, stay at home atau physical distancing. Jadi alhamdulillah di Talkandang tidak ada. Terkecuali di Kota Anyar juga Paiton. Sudah tahu sendiri kalau di Paiton itu sekarang sudah zona merah. Nah, di Kota Anyar benar sudah zona merah, tapi tidak di Talkandang. Alhamdulillah, berarti kita kesadaran diri kita semua itu tinggi. Jadi alhamdulillah corona tidak sampai di desa kita. Gitu. Nah, sekarang saya akan beri tips untuk membuat hand sanitizer karena kita sering kalau ke apotik atau kemana, hand sanitizer itu sudah mahal, kadang langka, kadang itu pun kita nggak boleh beli lebih dari 1, ya kan? Nah, jadi saya akan buatkan caranya. Saya akan beritahu caranya. Di sini saya menggunakan botol kosong, botol apa saja yang penting sudah dibersihkan. Juga sweet sal baby minyak telon. Dan saya di sini menggunakan alkohol 70%. Banyak yang bilang awal saya coba-coba bikin kayak gini, loh pakai alkohol nggak panas ke tangan nggak terbakar. Ini tidak, karena saya tidak menggunakan alkohol saja. Saya juga menggunakan campurannya yaitu sweet sal baby minyak telon. Jadi ke tangan itu lembut, nggak kering. Nah, jadi aman untuk dipakai sehari-hari. Jadi di sini saya akan memberitahukan cara membuat hand sanitizer. Di sini saya gunakan botol kosong bekas dari yang saya sudah punya sendiri. Ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya lap. Dan ini alkohol 70%. Dan ini sweet sal baby minyak telon. Caranya begini. Saya menggunakan sendok takar, ini sebenarnya dari masker ya, tapi nggak apa-apa. Ini 15 milian ya. Jadi saya menggunakan di sini menggunakan alkohol 70% ya.
penuh ya. Saya akan menggunakan 30 ya. 30 ml. Nah, kenapa saya bilang aman memakai hand sanitizer ini? Karena saya di sini menggunakan Sweet Salt Baby minyak telon, dan ini lembab ke tangan, juga bagus. Satu lagi. Cukup. Sekarang kita ya. Saya coba sendiri dulu ya, nanti kalian yang coba ya. Usahakan tangan belakang dan tangan depan basah semua ya, pakai ikan ini. Nah, lalu lakukan cara mencuci tangan yang benar. Ini. Jangan lupa juga step-step untuk mencuci tangan harus dilakukan seperti ini. Ini tidak akan membakar pada tangan karena seperti yang saya bilang, karena saya menggunakan Sweet Salt Baby minyak telon. Jadi ini lembut ke tangan, semacam kita memakai minyak telon biasa. Tidak ada rasanya kita memakai alkohol. Gak bakal bikin kulit kita kering juga, malahan lembab juga. Jadi sekarang okay. Jadi kita sudah memakai hand sanitizer, jadi kita sudah bebas untuk memegang barang, bersalaman, atau melakukan aktivitas apapun. Tapi jangan lupa setelah itu kita harus mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer kembali. Dan saat selesai melakukan sesuatu, usahakan jangan langsung menyentuh bagian wajah. Karena corona itu kan lewat udara, otomatis langsung ke hidung. Karena ciri-ciri orang bisa terkena corona itu kebanyakan karena suhu badan tinggi, suhu panasnya bisa mencapai 40, itu sudah bisa dilakukan, bisa dikatakan sebagai terkena virus corona. Tapi tidak, kita hanya perlu lakukan tes kembali, yaitu rapid test, dimana kalau rapid test itu kita dicek darahnya, dan itu di tes di lab laboratorium, ditanyakan hasil tesnya kita itu positif corona apa tidak. Sebenarnya itu bukan positif corona, itu hanya mendeteksi bahwa tubuh kita ada virus, tapi belum tentu virus corona gitu. Jadi setelah rapid test, kita melakukan swab test, yaitu melakukan tes keseluruhan. Dari itu, setelah 14 hari kita bisa dinyatakan positif atau tidaknya.